Assalamualaikum. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kita mengambil oleh-oleh berupa materi bagaimana kita bertawazun dalam melakukan pendidikan atau membimbing anak-anak kita. Itu dengan 4 poin tadi, jadi memberikan keseimbangan kepada anak kita untuk mencari ilmu dunia dan ilmu agama, ilmu akhirat. Juga keseimbangan dalam memberikan hukuman dan pujian, kemudian keseimbangan dalam mengatakan jangan atau larangan, dan keseimbangan dalam kekhawatiran untuk di luar rumah. Mudah-mudahan 4 poin penting tadi menjadikan bekal buat kita sebagai orang tua dalam memberikan ketawazunan, keseimbangan, proporsionalitas dalam melakukan pendidikan kepada anak kita. Selanjutnya kita masih punya waktu 10 menit, mungkin bahkan 15 menit jika dari Bapak Ibu sekalian menyampaikan pertanyaan atau diskusi terkait dengan tawazun dalam pendidikan anak ini ataupun materi-materi atau poin-poin lain yang saya sampaikan kepada Pak Ustadz. Silakan kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama menanyakan ke Pak Ustadz. Sebelum ke Dok Edi, kita sapu jagat ke Bapak Edi, udah nulis-nulis. Bapak, Ibu sekalian, dari Ibu-Ibu mungkin didahulukan Bu. Ada menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan. Ini saya tadi nggak kedengeran ya Pak ya tadi kajian Bapak, cuman ini kan materi tentang pendidikan anak. Yang saya mau tanyakan tentang euforia. Euforia itu di zaman apa ya? Zaman sekarang ini namanya zaman milenial ya. Itu kan kadang-kadang euforia itu menunjukkan orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia tidak ada waktu untuk mendidik anak, jadi jauh dari anak. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Pak. Ya, jazakillah khairan kepada Ibu yang telah bertanya. Ini memang menjadi masalah buat orang tua, baik Bapak dan Ibu yang aktif. Baik aktif dalam arti pekerjaan di luar dalam konteks nafkah, atau aktif organisasi, bahkan mohon maaf ada aktif urusan dakwah Islam. Ini langsung dialami, saya sendiri menjadi saksinya. Saya datang ke sebuah rumah, saya diundang ngisi pengajian oleh seorang bapak-bapak lah, atau pasangan suami istri di daerah Kelapa II. Ketika acara belum mulai, anggaplah kayak tadi waktu kita masih ngobrol-ngobrol tuh, itu anaknya di kamar nyetel lagu kenceng banget Guns N' Roses. Kenceng banget. Berapa tuh? Kok Ustaz tahu? Ya kita tahu lah zaman dulu. Pak Edi kayak gitu mah. Ya. Itu suaranya bener sampai kedengeran di jalan. Tadinya saya pikir ini ya tetangga sebelah gitu kan. Ternyata oh sumber suaranya di sini ya. Nah terus tamu berdatangan. Biasa tetangganya berdatang. Acara mulai, itu lagu belum dimatiin, masih dinyalain. Pas orang tuanya tuh baru dimatiin, dan itu kudu berantem dulu dia dengan anaknya. Dan di depan kita berantemnya itu. Saya jadi di hati, jadi ya Allah kok jadi gini gitu ya. Tetangga lain juga ngeliatnya gak enak gitu. Ya, selesai acara, kita makan-makan biasa terus ngobrol. Ya barulah si bapaknya ngomong sambil mata berkaca-kaca, dia merasa bersalah. Karena memang ini anak saking sibuknya orang tua, saking sibuknya ibunya juga, ya anaknya seperti itu, nggak kepegang. Dan pernah ditanya langsung oleh bapaknya kenapa anaknya begini, dia dendam kepada orang tuanya. Dendam anaknya. Karena anaknya kayak ya nggak kurus, nggak kepegang dalam masalah pendidikan. Lebih dekat dengan, mohon maaf, dengan pembantunya dibanding orang tuanya. Dia ingin ngerasain nih hasil produk pendidikanmu kepada anakmu. Seperti itu. Maka jamaah sekalian, ini buat saya juga, buat kita semua, sesibuk apapun kita di luar, kasih waktu buat anak kita walaupun sebentar dengan waktu yang berkualitas.
bercanda kek, ngobrol kek di mobil sambil kita nyupir, dia di samping kita, tanya tentang sekolahnya, tanya tentang teman-temannya, tanya tentang lesnya, semua kita tanyain. Ya berapa, ya macam-macam. Seakan-akan kita benar-benar menjadi orang yang layak menjadi tempat ngobrol dan mengadu buat mereka. Jangan sampai mereka lebih suka mengadu dengan wall Facebooknya atau dengan Instagramnya atau dengan teman-temannya yang khawatirnya malah ya tidak benar arahan-arahan dari mereka. Nah, untuk yang tadi Rasul udah ngasih tahu sebenarnya tentang orang tua yang akhirnya sangat sibuk, anaknya nggak kepegang. Ya, kata Rasulullah SAW, innali badanika alaika haqqan, innali ainika alaika haqqan, innali ahlika alaika haqqan, innali zaujika alaika haqqan, fa'ti dhihakin haqqan. Dirimu punya hak, matamu punya hak, badanmu punya hak, keluargamu punya hak, dan berikan hak itu masing-masing secara proporsional. Betul, ada waktu di mana kita mungkin nggak mungkin lama di rumah. Misal buat bapak-bapak yang ikatan dinas atau memang lagi tugas dinas keluar kota, sepekan lamanya. Ya kita nggak akan ketemu anak, tapi kita masih bisa zaman sekarang terbantu oleh video call, oleh ngobrol. Anak kita juga punya HP-nya. Jadi intinya jemaah sekalian, insya Allah di zaman sekarang dengan fasilitas yang ada, kekurangan untuk interaksi dan memperhatikan, mengontrol anak itu bisa kita minimalisir sebenarnya. Yang jelas, anak ini investasi yang paling abadi. Karena surga nerakanya orang tua juga bisa karena faktor anak. Oleh karena itu, jangan sampai anak kita menjadi musuh kita di akhirat nanti, karena kita telah menyia-nyiakan ketika dia di dunia. Waalaikumsalam. Tentunya kita masih punya waktu 7 menit sebelum ke jam 11 kurang 15. Jika masih ada beberapa hal yang disampaikan, kesempatan baik kita bertemu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai makanan yang haram dan pernah ada tren Pak, potong ayam barang 1 ekor 2 ekor bagus disimpan di dalam toples. Potong ayam sudah bersih, simpan di dalam toples. Jadi dalam keadaan mentah, tutup rapat. Sekian hari atau 9 minggu itu berubah ayamnya, tinggal tulangnya, tapi ada di situ belatung. Dan orang itu menyatakan bahwa itu obat. Apakah dalam Islam itu dihalalkan? Kedua, dari kisah kasus Nabi dihidangkan kadal. Bukan kadal itu makanan haram, halal. Ternyata memang tidak semua makanan halal itu thayyib. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya saya mau nanya dulu untuk kasus yang pertama, untuk ayam yang dimasukkan ke dalam toples itu, cara motongnya udah sesuai syariat. Oke, ini udah sesuai syariat, tapi dimasukin ke dalam toples, lalu muncul belatung. Ya, belatung itu dia di dalam bahasa fikih disebut dengan hasyarat. Ya, apa hasyarat? Yaitu hewan-hewan yang di tabiat pikiran manusia semua sepakat orang akan tidak menyukainya. Ya kan umum begitu. Tabiat manusia akan menolak yang namanya belatung, apalagi tuh ulet, cacing, yang kayak gitu-gitu itu tuh hasyarat. Jadi hasyarat tuh banyak, bukan hanya belatung. Pokoknya hewan-hewan ya kalau kita lihat kita langsung melihatnya jijik gitu, tuh hasyarat. Dari para ulama kita, dari 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan hasyarat itu haram. Hanya 1 mazhab yang mengatakan hasyarat itu boleh dikonsumsi, yaitu mazhabnya Imam Malik. Jadi emang kalau mohon maaf untuk masalah makanan, mazhabnya Imam Malik ini mazhab yang paling tanda petik kendor. Agak, saya nggak bilang bablas ya, agak-agak apa ya, kendor banget gitu. Karena mereka termasuk membolehkan makan buaya. Mazhabnya Imam Malik membolehkan makan buaya dengan anggapan buaya itu hewan air dan air ya bolehlah dimakan, ya hewan air, buaya. Kemudian termasuk juga seperti anjing laut itu dibolehkan, hatta mermaid. Mermaid pun di dalam kitab-kitab mazhabnya Imam Malik
dikatakan halal. Dan itu bukannya mitos mermaid itu. Itu diceritakan betul-betul ketangkep di masa itu. Ada ikan berkepala wanita, ditanya kepada Imam Malik, boleh nggak dimakan? Boleh, hukumnya hukum ikan. Ya, tapi pas dimakan jangan dilihatin mukanya. Gitu. Ya kembali ke tadi. Jadi dalam mazhabnya Imam Malik itu ya kalau emang ini ya belantungnya itu nggak ada masalah. Tapi karena faktor ya dia apakah sehat atau tidak, karena udah jadi bangke segala macam. Nah saya pribadi lebih cenderung megang pendapat mayoritas hal itu terlarang. Ya. Bagaimana kalau buat obat? Nabi bilang begini dalam hadis, Inna likulli da'in dawa, setiap penyakit Allah turunkan obatnya. Dalam hadis Abu Daud. Fatadawaw, maka berobatlah kamu. Wala tatadawaw bil haram, dan jangan berobat pakai yang haram-haram. Nah, itu udah ada jelas. Nah, di titik kapankah berobat pakai yang haram itu dibolehkan? Pertama, kalau memang penyakitnya sudah mengancam eksistensi kehidupan si pasien. Yang kedua, syarat kedua, memang terbukti obat tersebut memang obatnya. Tidak ada obat lain. Kalau ini sudah terpenuhi, barulah dia masuk kategori ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membuat yang terlarang menjadi boleh. Tapi kalau belum sampai taraf mengancam nyawa penyakitnya, udah gitu masih banyak alternatif obat yang lain, maka belum dikatakan darurat untuk menggunakan obat-obat yang berasal dari unsur yang haram. Baik, adapun untuk selanjutnya, betul ada makanan yang halal tapi belum tentu thayyib. Contohnya apa? Mohon maaf buat Bapak Ibu yang demen sama jeroan. Emang jeroan halal? Jumhur bilang jeroan itu halal kecuali Hanafi yang bilang makruh. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi Maliki sangat luas, kalau Hanafi sangat ketat. Sampai-sampai hewan laut yang halal cuma satu, ikan doang. Ini berita duka cita buat yang senang sama seafood ini. Iya, karena dalam mazhab Hanafi, udang, sotong, apalagi tuh, rajungan, haram dalam mazhab Hanafi. Gitu. Dah, oleh karena itu, jamaah sekalian, azanullah, kembali ke tadi masalah jeroan itu, dia halal karena ada hadis secara khusus yang menceritakan tentang jeroan. Hadis dari Ibnu Umar. Rasul mengatakan, uhillat lana maitatan wa damman. Dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Apa 2 bangkai? Rasul mengatakan al-hut wal jarod. Hut ikan, jarod pakai dal, belalang. Jarod pakai dal, belalang. Kalau pakai T, jarod tetangga kita. Jadi hut wal jarod. Apa daman? Daman 2 darah. Apa 2 darah? At-tihal wal kabid. Hati dan limpa. Nah, hati sama limpa jeroan bukan? Jeroan. Nah, ini dalil bolehnya makan jeroan. Tetapi memang dia tidak thayyib. Nah, kita tahulah bagaimana pandangan para pakar kesehatan tentang masalah itu. Walaupun juga ada yang mengatakan, ada yang membela juga, hati itu ada manfaatnya. Yang penting jangan berlebihan aja, itu kuncinya. Ya, yang penting kan halal, thayyib, dan jangan berlebihan. Apapun kalau berlebihan juga nggak ada yang baik ya, walaupun tadinya sehat begitu. Wallahualam bishawab. Masih ada kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan, poin-poin yang ingin disampaikan ke Pak Ustadz, silakan. Beberapa catatan. Pertama, tadi yang waktu penekanan penggunaan kata latansa dan tadi, kalau di pengertian yang lain, kira-kira kita itu mendahulukan tali dulu atau latansa, atau ada pengertian yang sebenarnya itu seni berbahasa ya. Mohon penjelasan. Yang kedua juga tadi ada penjelasan soal tawazun dan tawasud. Saya sih menangkapnya kalau tawazun itu karena mizan, wazan gitu ya, itu pola atau takaran. Kalau tawasud pertengahan. Jadi kalau di matematika itu ada rata sama median gitu, kalau misalkan dihitung. Itu kalau dari sisi kita memaknainya untuk mengambil pilihan sikap kan ada opsi-opsi gitu ya. Itu yang paling pas seperti apa. Nanti kalau ada beberapa.
Terus yang lain soal yang ahli matematika algoritmi dengan ilmu waris. Saya mumpung tadi terbahas, ada satu yang saya selama ini tuh masih belum ngeh ya, baru pahamnya baru mungkin beberapa waktu terakhir. Di matematika kan ada konstanta ya, ada konstanta. Terus ada beberapa perhitungan yang itu sebenarnya nyambung antara per 10-an, per 12-an, atau per 40-an, atau per 100-an. Itu angka-angka yang 2,5%, zakat juga. Nah juga kalau yang memang ahli fikihnya sebenarnya ahli matematika. Kalau ada tambahan penjelasan nggak soal yang konstanta itu dari sisi pemahaman Ustaz? Karena selama ini kalau saya lihat konstanta ya itu diterima aja, ya udah itu terima, kayak seperti angka pi yang 11, sekian gitu kan, itu diterima aja karena itu menjadi sesuatu yang jadi pengali untuk sebuah rumus. Nah kalau dari sisi yang lain mungkin ada tambahan. Saya jadi tertarik untuk lihat dari bumi yang lain dari algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada 3 ya pertanyaannya. Ini sapu bersih katanya ya. Ya. Jadi antara latansa jangan lupakan dengan wabtagi dan uberlah, ataukah memang ini masalah mana yang mesti didahulukan? Ya, kalau dalam konteks tarkib struktur bahasa Arab, ketika ada satu kata kemudian dilanjutkan kata-kata yang lain, dalam konteks bahasa Arab itu al-mantuq muqaddamun alal mafhum. Yang tekstual lebih didahulukan pemahamannya dibanding yang kontekstual. Sehingga ketika yang pertama kali disebut adalah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, maka ini menandakan akhirat didahulukan sebelum dunia. Itu kalau konteksnya ilmu tafsir al-mantuq muqaddamun alal mafhum. Yang tersurat tekstual itu lebih didahulukan dibanding yang tersirat. Nah, secara tekstual tertulis tegas, akhirat dulu baru dunia. Maka ini menunjukkan urutan. Tadi udah kita bahas juga, karena dunia itu sementara, akhirat abadi, maka yang dikatakan proporsional adalah ketika energi dan perhatian kita kepada akhirat lebih banyak dibanding energi perhatian kita kepada dunia. Ya, sebab itu sesuai dengan radius waktu yang disediakan. Dunia kita mungkin paling lama 60-70 tahun. Sehingga kalau perhatian kita kepada yang sementara sampai menghabiskan seluruh usia, tenaga, dan pikiran, sementara untuk yang abadi tidak seperti itu, justru itu tidak seimbang. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah tawasud dan tawazun. Ya, betul, tawazun itu satu akar kata dengan wazan atau al-mizan, timbangan, begitu. Ya, disebut dengan tawazun artinya keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Ya. Apa sih perbedaannya dengan tawasud? Tawasud ini dia cenderung pada sifat dan sikap. Sedangkan tawazun bisa pada sifat, sikap, dan kebendaan. Itu aja pemakaian dalam masalah keseharian bahasa dalam konteks bahasa Arab. Ya, seperti misalnya dalam masalah tawazun dalam masalah makanan, benda. Tapi dalam bahasa Arab mereka tidak menggunakan istilah tawasud dalam masalah makanan. Tawasud dipakai dalam masalah sikap. Makanya dalam kamus modern tawasud disebut apa? Moderasi. Ya, Islam wasatiyah, Islam moderat. Kan lagi rame tuh istilah-istilah kayak gitu tuh. Itu dalam konteks sifat dan sikap. Tapi kalau tawazun dia maknanya bisa sifat, sikap, dan juga bisa kebendaan. Dia lebih luas penggunaannya. Namun dia bisa satu makna dalam hal-hal tertentu. Ya, seperti yang tadi kita bahas itu konteksnya sama. Adapun tentang masalah konstanta, ya angka-angka tetap, ya yang ada misal pada apa tadi zakat gitu ya dan seterusnya. Memang terus terang untuk masalah angka-angka ini
Saya sempat nyoba nyari di beberapa kitab ya, apa sih hikmahnya, kenapa kayak laki perempuan setengah, perempuan setengahnya kaum laki-laki, kemudian kalau seandainya kita punya apa namanya, anak 3, maka mereka dapat 2/3. Kemudian kalau seandainya seorang suami meninggal, ada istri tapi nggak punya anak, ya maka istri dapat 1/4. Ini ketentuan-ketentuan ini boleh kita cari apa hikmahnya, tapi kalau kita nggak dapat apa hikmahnya, tidaklah menganulir ketentuan-ketentuan tersebut. Karena memang ini bagian dari sirrun nubuwah, sirrun ilahiyah, rahasia Allah, rahasia kenabian. Sama-sama kayak kayak kenapa jumlah rakaat yang wajib 17 sehari, sholat kita. Ya. Kenapa sujud 2 kali, ruku cuman sekali. Ya, silakan kita mencari apa hikmahnya, tapi kalaupun kita belum dapat gitu, apa maksudnya, itu tidak lantas akhirnya membuat hal tersebut menjadi teranulir kewajibannya. Maka angka-angka tadi pun juga demikian. Kayak misalnya gini, oh kenapa laki-laki 2 kali dari perempuan? Ya karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar. Misalnya gitu, laki-laki dia mendapatkan kewajiban untuk nafkahin anak istrinya. Wajar kalau dia dapat lebih besar. Kalau perempuan dapat setengah karena nggak ada kewajiban menafkahi dan seterusnya. Ini jawaban seperti ini jamaah sekalian. Boleh saja kita jadikan sebagai mungkin itu hikmahnya. Tetapi tidak bisa kita pastikan karena itu masih ranah analisa dan ijtihad. Nah, itu tentang masalah angka-angka tersebut. Termasuk juga nanti zakat yang 2,5%. Untuk zakat pertanian, kalau hujannya dari langit, airnya dari langit, nggak ada peran dari dia, ya keluarnya berapa? 10%. Kalau airnya dari irigasi sendiri, berapa? Lebih kecil, 5%. Karena ada energi, ada biaya operasional yang dia keluarkan. Sehingga keluarnya lebih sedikit. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kenapa angkanya 10%? Kenapa 5%? Kenapa enggak misalnya 2,5% aja seperti zakat yang lain biar rata dan seterusnya? Ya ini kembali ke masalah sirrun ilahiyah tadi. Ini bagian dari rahasia yang Allah tidak jelaskan dalam Quran dan hadis, yang mana sikap kita adalah memang mempraktekkan apa yang sudah ada. Wallahu bishawab. Berakhirnya tadi penjelasan dari Pak Ustadz, maka kita akan akhiri sesi kajian kita, terutama materi tausiah dari Pak Ustadz. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup tausiah yang di kajian duha ini dengan doa Pak Ustadz. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan kebaikan. Kita bermunajat pada Allah di hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua dan memberikan keberkahan kepada tuan rumah atas apa yang telah disiapkan untuk kita semua. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba wal zina wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassa wa fi budanil muslimina amma ya aziz ya ghafar ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillatil syirka wal musyrikin wa dhillatil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da ad-din wa shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa zalzil nufusahum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin.
اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين وغزة يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين وغزة يا الله يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم نصرا عزيزا وأنزل عليهم فتحا قريبا وأنزل عليهم فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustadz untuk bisa bersedia hadir di kajian doa kita pada hari ini. Kemudian juga kami atas nama jamaah dari KM Al-Fat menyampaikan terima kasih kepada Pak Said Abu Bakar dan keluarga yang bisa memberikan tempatnya untuk kajian doa ini. Semoga Allah memberikan keluasan rezeki dan kelimpahan berkah untuk keluarga Pak Said dan keluarga. Begitu juga dengan para jamaah, warga sekalian yang bisa hadir. Mudah-mudahan kita berikan istiqomah bisa hadir kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Fat. Dan kita yang hadir di sini seperti tadi Pak Ustaz sampaikan, Allah ganjar dengan pahala sebagai jihad fisabilillah. Amin robbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita bahagiakan Pak Said dan keluarga untuk mencicipi hidangan yang sudah Soebul Bait sediakan. Silakan Bapak sekalian menyantap sajian sudah disediakan. Juga Pak saya sudah menyediakan hidangan juga yang untuk bisa kita nikmatin. Pak Ustaz, dipersilakan Pak Ustaz untuk menikmatin sajian yang sudah disediakan oleh Soebul Bait. Demikian ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.